Oke. Nah, kita lanjut materinya ya Bu Ibu ya. Nah, masa nifas. Masa nifas itu masa pemulihan, masa kembalinya ke keadaan awal. Nah, itu pemulihan organ reproduksi wanita yang mana sangat rentan terjadi gangguan pada organ reproduksinya. Nah, kita tahu ya bahwa kita ini beraneka ragam, ada suku Batak, suku Jawa, suku Melayu, atau suku-suku lainnya. Nah, seperti yang kita tahu pada suku Jawa yaitu terkenal yang namanya jamu. Nah, bahkan sebelum hamil atau bahkan sesudah melahirkan, maaf maksud saya pada ibu hamil dan ibu bersalin itu dianjurkan untuk minum jamu. Nah, konsumsi minum jamu ini ternyata banyak sekali ya Bu manfaatnya. Pasti ibu-ibu semua rajin nih kan minum jamu kan, apalagi yang suku Jawa nih pasti sering minum jamu. Ya kan ibu-ibu? Ya, Bu. Ya Bu. Beraneka ragam macam jamu. Yang pertama itu ada jamu paket jamu bersalin. Terus juga ada jamu kunyit asam, jamu beras kencur, jamu ramuan kayu manis yang manisnya seperti ibu, jamu ramuan kayu manis dan jahe, terus jamu daun pepaya. Nah, siapa sih yang nggak tahu manfaat dari jamu? Nah, ternyata jamu ini itu adalah untuk mengembalikan bentuk tubuh dan kondisi kesehatan ibu pasca persalinan. Nah, terus juga ternyata salah satu fungsi jamu ini adalah untuk melancarkan produksi ASI. Ya kan ibu-ibu, bener kan? Bener atau tidak nih? Bener kan? Benar, Bu. Benar, Bu. Ya. Nah, jadi perlu ibu-ibu tahu nih, ternyata kita harus tahu dulu, Bu. Kita harus memperhatikan jumlah dari konsumsi jamu. Walaupun jamu itu cenderung aman, tetapi bisa saja berpotensi membahayakan apabila dikonsumsi melampaui dosis yang seharusnya. Nah, jamu-jamu ini kita tahu itu berasal dari rempah-rempah atau daun herbal alami. Nah, mungkin dia juga punya efek samping tertentu apabila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Terlebih untuk jenis jamu setelah melahirkan dalam bentuk kemasan. Nah, pasti banyak kan Bu macam-macam merek-merek jamu itu seperti jamu paket-paketan itu yang sesetan, jamu manjakani atau jamu jenis lainnya. Nah, biasanya itu jamu-jamu yang sesetan itu mengandung campuran bahan lain. Nah, selain itu apabila dikonsumsi tidak pada dosisnya, nah apalagi kan kondisi tubuh ibu kan itu saat melahirkan kan berbeda-beda, sehingga mengonsumsi jamu itu bisa saja menimbulkan efek samping tertentu yang berbeda pula. Nah, jadi saya bukan tidak memperbolehkan ya Bu minum jamu, tapi kita harus tahu dulu kadar dari jamu itu apa. Kita juga bisa sharing-sharing ke tenaga kesehatan lainnya seperti konsul ke dokter, ke bidan terdekat, itu tanya dulu, Bu sebenarnya jamu ini untuk diminum berapa kali sehari ya? Ditanya ya Bu, jangan malu ya Bu. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan makanan khas pasca melahirkan dari berbagai negara. Bukan dari Indonesia saja yang harus kita tahu, tapi dari negara luar kita juga harus tahu Ibu-ibu. Nah, di sini ada negara Turki. Siapa di sini Ibu yang pernah ke Turki? Belum ada yang pernah, Belum ada ya? Bu. Nanti mungkin barangkali kita berdoa bersama-sama ya supaya kita bisa ke negara-negara luar ya kan ibu-ibu ya. Pasti siapa sih yang nggak mau ke jalan-jalan ke Turki, ke Cina, ke Korea atau macam negara-negara lainnya. Nah, di Turki ternyata ada minuman herbal rasa kayu manis dan cengkeh. Nah, itu bumbu-bumbu herbal itu ternyata baik untuk meningkatkan produksi ASI. Nah, biasanya itu ibu-ibu pasca melahirkan itu diberi ramuan tersebut. Nah, di Turki itu namanya minuman Lousa Serbeti. Nah, di Mesir ada yang namanya perayaan yang berlangsung 1 minggu setelah bayi lahir. Nah, dan juga para tamu yang di sana itu diberi suguhan minuman mogat atau ramuan panas dan kental yang terbuat dari air panas. Nah, itu kayak diseduh gitu Bu, kayak bubuk teh gitu diseduh pakai air panas. Nah, juga dipercaya masyarakat itu untuk meningkatkan produksi ASI. Nah, di negara lain seperti Cina, selama 30 hari setelah melahirkan, ibu di Cina
di negara Cina itu tidak boleh mengonsumsi makanan yang dingin. Nah, seperti yang kita tahu juga mungkin di Indonesia banyak ya yang melarang ya ibu hamil, kayak jangan makan yang pedas-pedas, jangan makan yang dingin-dingin, jangan makan yang banyak micinnya, jangan banyak makan apa, semua pasti dilarang-larang. Padahal sebelumnya kita itu kan setelah melahirkan pasti membutuhkan nutrisi yang banyak ibu. Nanti di penjelasan selanjutnya saya akan jelaskan lebih rinci. Nah, di Jepang ada yang namanya sekihan tradisional Hindu yang juga memiliki warna merah, itu seperti minuman-minuman itu. Ada, terus juga itu biasanya ada di acara-acara di Jepang. Nah, makanan itu menjadi pilihan populer pada kelahiran bayinya. Kita juga di Indonesia juga ada syukuran-syukuran ya kan dia, apalagi di masyarakat Jawa tentunya punya adat ya. Ada yang tahu nama adatnya Bu? Kalau misalkan baru melahirkan, sebelumnya juga waktu hamil juga ada yang namanya 7 bulanan ya kan Bu ya? Iya, iya Bu. Ya Bu. Terus kita lanjut ke makanan pantangan. Nah, bagi ibu nifas pasti banyak makanan pantangan ya kan Bu, yang katanya nggak boleh makan pedas-pedas yang seperti saya katakan tadi, nggak boleh makan ikan, pasti mertuanya bilang nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan telur, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan semua nggak boleh, nanti jahitannya lukanya nggak bisa cepet sembuh katanya gitu, nanti jahitannya jadi basah gitu. Padahal hal tersebut itu mitos ya, tidak benar. Justru ibu nifas itu seharusnya memerlukan asupan protein yang lebih tinggi untuk membantu penyembuhan luka. Nah, bila asupan protein tidak cukup, penyembuhan luka akan lambat dan berpotensi terinfeksi. Nah, pastinya selesai melahirkan kita pengen ya kan Bu, makan-makan, aduh pengen kali lah aku makan bakwan, pengen kali lah aku minum makan sup. Ya pasti kalau misalkan kita setelah melahirkan banyak keinginannya ya kan, seharusnya orang tua itu atau bahkan mertua atau bahkan keluarga kita itu sebenarnya harus tahu, memberikan pemahaman bahwa sebenarnya kita harus lebih sayang kepada ibunya, lebih perhatian kepada ibunya. Nah, dalam hal itu kesehatan akan seimbang, kesehatan ibu dan juga bayinya. Nah, contoh lainnya itu kepercayaan ibu yang menolak minum banyak. Ya, pasti semua ibu hamil pasti merasa takut ya, karena habis melahirkan nggak mau minum banyak, nanti takut luka jalan lahirnya basah, nanti lama sembuhnya. Padahal sebenarnya ibu itu sangat membutuhkan cairan yang cukup selama nifas. Jadi untuk ibu itu rajin ya minum air putih ya Bu ya. Terus juga ini ada kebiasaan ibu nifas yang konon katanya setelah melahirkan atau masa ibu nifas itu dianjurkan untuk nyandar dalam posisi punggung tegak dan kaki lurus. Katanya hal tersebut itu bertujuan agar darah putih tidak naik ke kepala. Nah, padahal posisi tersebut itu malah membuat ibu itu tidak merasa nyaman ya kan. Nah, sehingga dapat mengganggu kesehatan ibu dan meningkatkan risiko tromboflebitis. Nah, ini juga ada di NTT ya, kita tahu tradisi ibu dan bayi yang baru lahir itu dimasukkan ke dalam ruangan yang dipenuhi asap dari kayu bakar atau disebut dengan panggang api. Nah, ritual itu dilakukan 42 hari, tapi akibatnya setelah ritual itu banyak ibu yang mengalami anemia dan bayinya mengalami gangguan pernapasan. Nah, padahal hal tersebut sangat disayangkan sekali ya, kita tidak memperhatikan kondisi dari bayi tersebut, kan kasihan ya kan Bu, baru siap melahirkan ibu tersebut, terus bayinya lagi beradaptasi dengan ruangan tersebut. Nah, bayi itu udah terpapar sama yang namanya asap, itu kan sangat tidak baik. Nah, bisa digantikan dengan ritual, dengan hal lain seperti selimut kan memberikan hangatan, kita gantikan dengan selimut. Terus juga kita beri minyak kayu putih ke badannya bayi agar tetap hangat. Nah, sebenarnya saya tidak menyalahkan tradisi-tradisi yang ada ya Bu ya, tapi kita lihat hal kedepannya itu baik nggak untuk kesehatan ibu dan bayi. Seperti yang kita tahu kan, kita menghormati tradisi-tradisi, tapi kita harus juga melihat
menganalisis sebenarnya baik nggak sih untuk kesehatan bayi. Nah, sama juga di tradisi ada Batak juga menggunakan arang ya, atau bara api di bawah tempat tidur untuk memberikan kehangatan pada ibu dan menyembuhkan rasa pegal di area pinggang ibu pada masa nifas. Nah, kita nggak tahu ya Bu, keselamatan dari hal tersebut menggunakan arang atau bara api di bawah tempat tidur. Nanti jika terjadi kebakaran bagaimana? Jadi kita logika aja ya Bu ya. Maksud saya kan ada hal lain yang bisa kita lakukan yang lebih manfaat seperti memberikan selimut. Terus juga ini ada di tradisi adat Jawa, yaitu menggunakan kayu diletakkan yang pada daerah kening. Nah, manfaatnya itu melancarkan saluran aliran darah dan memberi kehangatan pada ibu. Nah, ternyata banyak sekali ya Bu, sangat beragam suku kita, terus juga kita menghormati. Terus tapi satu hal yang saya tekankan ya Bu, kita boleh percaya sama hal-hal yang gimana ya saya katakan ya. Sebenarnya tradisi ini baik untuk kita menghormati para leluhur, pada nenek moyang sebelumnya. Tapi kita lihat dulu Bu, manfaatnya, terus juga logikanya kayak dampak positifnya, manfaatnya untuk ibu dan bayi ini. Seperti kalau tadi tuh adat Jawa menggunakan parang ya sangat benar ya, itu untuk melancarkan saluran aliran darah. Nah, biasanya kan pada ibu nifas itu kan ada yang baru melahirkan merah-merah badannya gitu kan. Nah, jadi itu diberikan parang di daerah keningnya. Nah, itu untuk melancarkan saluran aliran darah. Dan juga ada nih masyarakat Batak yang menggunakan daun bangun-bangun ya, sayur daun bangun-bangun ya Ibu ya. Benar ya Bu ya? Nah, itu dimasak itu katanya itu untuk memperlancar keluarnya ASI. Nah, banyak tanaman-tanaman herbal yang memang benar bermanfaat ya bagi ibu-ibu kalangan saat ini, bagi ibu nifas. Nah, maka dari itu kita lihat dulu Bu manfaat-manfaatnya dan dampak positifnya untuk keselamatan ibu dan bayi. Baiklah, berakhir seputar materi saya. Kita santai aja ya Bu ya. Mungkin ibu-ibu ada yang mau ingin bertanya atau aduh pengen kali aku nanya ini sama ibu itu, udah aku tulis dari rumah. Coba silakan ibu-ibu yang mau bertanya, silakan, saya persilakan sebutkan namanya ya Bu ya, sama alamatnya, silakan. Saya Ibu. Ya silakan Ibu, perkenalkan dirinya dulu biar sama-sama sayang. Silakan Ibu, nama saya Ibu Feni Fazila. Saya izin bertanya Bu, saya baru melahirkan anak pertama 4 hari yang lalu. Tapi demikian saya masih takut melakukan BAB dan BAK. Bagaimana cara mengatasinya ya Bu? Terima kasih Bu. Ya, pertanyaan yang bagus ya untuk Mbak Feni. Nah, untuk mewakili ibu-ibu yang lainnya juga memang kami para bidan juga mengerti ya Bu, bahwa ada rasa trauma, pasti ada rasa trauma setelah melahirkan, yang katanya takut BAB sama BAK karena masih takut gitu kan sama aduh bagaimana ya nanti bagian ini proses melahirkan aku, bekas luka yang di daerah-daerah itu bagaimana gitu. Padahal seharusnya kita jangan fokus sama rasa takut itu Bu. Kita harus justru malah yang kita takutkan itu kenapa ya masih aku itu nggak BAB dan BAK, justru kita itu malah harus BAB malah harus BAK gitu supaya kita itu keadaannya tuh normal seperti biasanya gitu. Nah, jadi ibu tuh nggak ada yang perlu dikhawatirkan, justru malah ibu itu harus menjaga kebersihan dan kesehatan sekitar daerah kemaluan. Nah, hal ini tuh dapat dilakukan dengan cara mandi teratur Bu, dan menggunakan cairan antiseptik pada daerah bekas luka. Nah, tujuannya itu adalah untuk menghindari bakteri yang mungkin saja tertinggal setelah BAK dan BAB. Nah, jadi untuk ibu-ibu semua jangan pada takut untuk BAK dan BAB lagi ya Bu ya. Nah, jika ada terjadi infeksi atau apapun itu berarti ada bermasalah sama kesehatan ibu, kayak misalkan mungkin ibu kurang merawat, menjaga perawatan kemaluannya, menjaga kebersihannya, mungkin itu kurang. Nah, jadi mungkin next saya akan mengajarkan, mengasih materi juga terkait hal ini. Begitu. Mungkin Ibu Feni bisa dipahami jawaban dari saya?
Saya paham Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu Penny. Next, mungkin ada pertanyaan lain? Saya Bu izin bertanya. Oke, silakan Ibu perkenalkan namanya. Perkenalkan Bu, nama saya Ibu Siti. Di sini saya mau bertanya. Tadi Bu ada bahasa yang tidak saya mengerti. Contohnya tromboflebitis itu ya Bu. Itu apa ya Bu? Soalnya saya baru dengar kata-kata seperti itu Bu. Ini sebenarnya tadi saya sengaja nggak menjelaskan karena supaya saya lihat, nah sebenarnya Ibu ini mendengar nggak sih apa kalimat dari saya gitu kan. Nah jadinya itu saya akan menjelaskan sedikit tentang tromboflebitis. Nah saya sengaja loh Bu tadi tidak menjelaskan supaya Ibu ini bisa ada yang bertanya tentang hal itu. Nah ternyata arti dari tromboflebitis itu adalah kondisi di mana ada gumpalan darah di daerah pembuluh darah yang menyebabkan peradangan dan nyeri gitu. Nah itu seperti gumpalan-gumpalan darah gitu. Ibu tahu kan gumpalan-gumpalan darah? Tahu Bu? Nah mungkin berakhir sudah lah ya Bu ya. Udah lewat batas waktunya. Maaf ya dulu. Mungkin nanti next kita akan ada kelas NIPAS lagi. Baiklah.